Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Rand Descartes 1596 sampai 1650 yang dikenal sebagai Bapak Geometri Analitik. Ia adalah seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan teolog Prancis yang memperkenalkan konsep kemiringan atau gradien, garis, dan metode aljabar untuk menyelesaikan masalah garis dan gradien dalam geometri. Rumus kemiringan dasar yang dikenal yaitu Y sama dengan mx tambah c, dan rumus untuk menghitung gradien garis dari dua titik yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Banyak diakui sebagai hasil karya. Meskipun tidak ada banyak tulisan langsung yang menyatakan bahwa dia adalah penemu rumus ini, banyak matematikawan berasumsi bahwa metode dan rumus gradien ini miliknya. GeoGebra diciptakan oleh Marcus Hohenwarter, seorang matematikawan dan profesor Austria. Sejak tahun 2001, sebagai bagian dari tesis magisternya di Universitas Salzburg, ia bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran matematika, didukung oleh beasiswa dari Akademi Ilmu Pengetahuan Austria, ia melanjutkan pengembangannya melalui proyek PhD-nya. Setelah memenangkan beberapa penghargaan internasional dan menjadi populer di seluruh dunia. GeoGebra menerima dukungan dari Kementerian Pendidikan Austria pada tahun 2006 agar tetap tersedia secara gratis untuk keperluan pendidikan. Hohenwarter kemudian menjadi profesor di Universitas Johannes Kepler Linz, tempat ia berfokus pada integrasi teknologi ke dalam pendidikan matematika. GeoGebra terus berkembang, memperkenalkan fitur-fitur seperti grafik 3D di versi 5 dan mempertahankan aksesibilitas gratis di berbagai platform. Konsep grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam bidang koordinat, di mana grafiknya selalu berbentuk garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus ditulis dalam bentuk Y sama dengan mx ditambah c. M itu kemiringan garis dan C itu titik potong garis dengan sumbu Y. Grafik persamaan garis lurus, jika M positif, garis naik ke atas. Jika M negatif, garis turun ke bawah. Jika M sama dengan 0, maka garis mendatar. Kemiringan atau gradien. Kemiringan garis atau gradien menunjukkan kecuraman garis. Dihitung dari perbandingan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Rumus menentukan gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, GeoGebra adalah aplikasi media pembelajaran matematika yang sangat membantu siswa dan guru memahami konsep matematika secara interaktif dan dinamis. Aplikasi ini menghubungkan berbagai cabang matematika seperti geometri, kalkulus, statistika, dan aljabar dalam satu plafon yang mudah digunakan. Fitur utama GeoGebra meliputi konstruksi objek geometri 2 dimensi dan 3 dimensi seperti titik, garis, lingkaran, poligon, dan kurva yang dapat manipulasi secara interaktif. Lalu ada visualisasi persamaan matematika dengan grafik fungsi, persamaan garis, dan kurva lainnya seperti analisis sifat-sifat grafik seperti titik potong, maksimum, dan minimum secara dinamis. Lalu di sini ada perhitungan matematika dan analisis data menggunakan kalkulator, aljabar seperti alat statistik untuk menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi, dan lainnya. Lalu di sini juga ada kemampuan membuat dan membagikan sumber-sumber belajar interaktif seperti lembar kerja, simulasi, dan permainan matematika. Sekarang kita lanjut ke latihan soal persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra.
Tapi di sini saya sebelumnya ingin mengingatkan bahwasanya penggunaan GeoGebra ini bukan ditunjukkan untuk mengetahui jawabannya secara singkat, tetapi kalian juga harus bisa mengerjakannya secara manual. Dan penggunaan GeoGebra ini hanya untuk memahami konsepnya saja dan untuk supaya kalian tuh lebih paham bagaimana konsepnya. Baik, lanjut saja kita ke nomor 1. Di sini kita disuruh untuk mencari 3 titik yang tepat dilalui oleh 4x dikurang y sama dengan 5. Untuk cara manualnya, kita bisa misalkan terlebih dahulu x-nya sebagai 0 dan kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi 4 dikali 0 dikurangi y sama dengan 5. Min y sama dengan 5, y sama dengan min 5, dan kita mendapatkan satu titik yang dimana titik itu adalah 0, min 5. Dan untuk mencari titik selanjutnya, kita bisa misalkan lagi sebagai x sama dengan 1. Langsung kita masukkan kepada persamaannya menjadi 4 dikali 1 dikurang y sama dengan 5. 4 dikurang y sama dengan 5. 4 dikurang 5 sama dengan y. Min 1 sama dengan y, sehingga kita mendapatkan satu titik lagi, yaitu 1, negatif 1. Dan untuk mencari titik yang ketiga, kita bisa misalkan x-nya sebagai 3 dan kita masukkan ke dalam persamaan yang dimana x-nya kita ubah menjadi 3, menjadi 4 dikali 3 dikurang y sama dengan 5. 12 dikurang y sama dengan 5, 12 dikurang 5 sama dengan y, dan 7 sama dengan y, dan kita mendapatkan titik yang ketiga yaitu 3,7. Lanjut, kita coba menggunakan GeoGebra. Kita langsung saja klik input di sini. Kita masukkan persamaannya 4x dikurang y sama dengan 5. Nah, kita mendapatkan garisnya ini. Lalu kita coba masukkan titik yang pertama yang kita sudah ketahui tadi secara manual, apakah benar berada di garis ini. Kita langsung saja ketikkan di sini 0, min 5. Kita enter. Nah, ternyata ada di sini nih titiknya, guys. Untuk titik yang pertama. Dan ternyata berada di garis ini. Kita coba untuk titik yang kedua. Enter. Untuk yang titik kedua juga berada di sini 1, negatif 1, dan tepat berada di garis. Kita lanjut ke titik yang ketiga yang dimana titiknya itu 3,7. Kita enter saja. Kita lihat di mana. Dan ternyata titik yang ketiga juga tepat berada pada garis yang dilalui titiknya ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita hapus dulu yang ini ya. Clear all saja. Nah, untuk nomor 2 di sini soalnya tentukan titik potong sumbu min x dan sumbu y dari grafik y sama dengan negatif 1/2x dikurangi 1. Pertama, untuk titik potong di sumbu x, y-nya itu sama dengan 0. Karena y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi 0 sama dengan negatif 1/2x dikurangi 1. 1/2x sama dengan min 1, x sama dengan min 2. Dan kita mendapatkan titik min 2,0. Itu untuk titik potong pada sumbu x. Dan untuk titik potong pada sumbu y, yang dimana x-nya itu sama dengan 0, kita masukkan lagi ke dalam persamaan menjadi x sama dengan min 1/2 dikali 0 dikurangi 1, dan y sama dengan min 1. Dan kita mendapatkan mendapatkan titik dimana titiknya itu 0, negatif 1. Itu untuk titik potong yang berada pada sumbu y. Nah, bagaimana dengan menggunakan GeoGebra? Di sini kita hapus dulu yang ini. Nah, pada GeoGebra kita langsung masukkan saja persamaannya saja. Gimana persamaannya itu y sama dengan negatif 1/2 negatif 1/2x dikurangi 1. Nah,
Jika kita menggunakan GeoGebra, kita langsung mendapatkan titik potongnya. Untuk titik potong pada sumbu X di sini. Nah, min 2,0 kita langsung diketahui titik potongnya. Dan untuk titik potong pada sumbu Y, nah, langsung kita ketahui titik potongnya, yaitu 0,-1. Mudah bukan? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Nah, lanjut kita kepada nomor selanjutnya, nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya yaitu tentukan kemiringan dari garis yang melalui titik 2,3 dan titik 6,8. Nah, untuk pengerjaan manualnya kita ketahui bahwa rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan saja. Untuk Y2 nya ini 8, Y1 nya 3, X2 nya 6, X1 nya 2, dan kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi, menghasilkan 5/4 atau M sama dengan 1,25. Jadi untuk kemiringannya yaitu 1,25. Nah, kita coba menggunakan GeoGebra sekarang. Kita hapus, clear all saja. Kita mempunyai 2 titik. Kita buat dulu titiknya. Titik yang pertama 2,3, enter. Dan untuk titik yang kedua yaitu 6,8, enter. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik di sini. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat 2 titik di sini, kita pergi ke tools, scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang lain ini. Kita buat garis dari titik A ke titik B. Nah, untuk mencari kemiringannya, kita roll lagi ke bawah. Oh, bentar. Nah, di sini ada klik yang ini. Kita klik titiknya. Nah, ini kemiringannya sudah ada langsung muncul kalau di GeoGebra, yaitu M sama dengan 1,25, sama seperti yang kita kerjakan tadi manualnya. Nah, seperti itu untuk nomor 3. Lanjut kita ke nomor yang 4 ya guys ya. Untuk nomor yang 4, soalnya yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan memiliki gradien 2. Nah, untuk pengerjaan manualnya, kita ketahui X1 yaitu 3, Y1 nya 4, dan M nya 2. Dan untuk rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Dan kita masukkan saja yang sudah kita ketahuinya ini, dan langsung kita sederhanakan menjadi Y kurangi 4 sama dengan 2X dikurangi 6. Y sama dengan 2X dikurangi 6 ditambah 4. Y sama dengan 2X dikurangi 2. Nah, karena untuk persamaannya yaitu AX tambah BY sama dengan C, yang persamaan yang ini bisa kita ubah menjadi min 2X tambah Y sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Jadi persamaannya yang ini. Nah, untuk pengerjaannya menggunakan GeoGebra, nih, kita hapus dulu yang tadi seperti biasa ya. Kita masukkan saja, kita buat dulu titiknya, yang dimana titiknya yaitu 3,4. Kita enter. Nah, ini titiknya ya. Langsung saja kita pergi ke tools, kita pilih yang lain, kita klik titik A nya. Nah, kita buat dulu sembarang titik ya, di mana saja, terserah, bebas. Di sini misalkan. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah garis, tapi kita tidak tahu persamaan garis yang ini berapa. Nah, kan diketahuinya itu gradiennya itu 2 ya. Sedangkan kita tidak tahu untuk gradien yang garis ini berapa. Jadi kita pergi saja ke, nah, pilih yang ini, slope tadi ya. Kita klik ini titik A. Nah, ternyata
garis yang tadi itu kemiringannya itu yaitu 1,5715 sekian. Sedangkan yang kita ketahui pada soal tadi gradenya itu 2. Jadi bagaimana caranya? Baik, kita pilih saja move. Kita klik titik B ini, kita geser-geser sehingga si M-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, kan kita tadi itu disuruh mencari persamaan garisnya ya. Untuk mengetahui persamaan garis yang ini, kita klik ininya, garisnya, lalu pilih titik 3, pergi ke setting. Nah, di sini ini kan name, kita ubah menjadi value X. Nah, di sini ada persamaannya. Muncul langsung di sini min 2x tambah y sama dengan min 2. Sama ya persamaannya seperti yang kita cari tadi secara manual. Jadi seperti itu kalau menggunakan GeoGebra. Lanjut kita ke soal yang nomor 5, nomor yang terakhir. Untuk yang nomor 5, soalnya itu gambarlah grafik persamaan y sama dengan x tambah 2, y sama dengan 2x tambah 2, dan y sama dengan 4x tambah 2. 4x tambah 2. Apa dampak perubahan dari x, 2x, dan 4x? Jadi di sini kita disuruh untuk mencari perbedaannya gitu ya. Apa yang terjadi ketika koefisiennya 1, koefisiennya 2, dan ketika koefisiennya 4, sedangkan konstantanya sama 2. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita langsung saja menggunakan GeoGebra. Kita hapus dulu. Yang ini hapus. Kita masukkan satu-satu persamaannya. Untuk persamaan yang pertama, y sama dengan x tambah 2. Bentar, salah. X tambah 2. Kita enter. Kita masukkan persamaan yang kedua, y sama dengan 2x tambah 2. Enter. Dan persamaan yang ketiga, y sama dengan 4x tambah 2. Enter. Nah, ini garis-garis yang kita dapatkan dari 3 persamaan yang tadi. Apa dampak perubahannya? Nah, ketika si koefisiennya 1, 2, dan 4, kita lihat dulu ya ininya, kemiringan garis-garis yang tadi. Di slot kita pilih garis yang pertama tadi, yang ini, dan garis yang kedua, garis yang ketiga. Nah, ternyata ketika si koefisiennya berbeda, maka kemiringan garisnya pun bakalan berbeda. Ini yang pertama, koefisiennya 1, kemiringannya juga 1. Untuk koefisiennya 2, kemiringannya menjadi 2. Dan untuk koefisien yang 4, kemiringannya itu menjadi 4. Nah, terus konstantanya kan tadi sama 2. Sehingga titik potong pada sumbu y-nya juga ketiga garisnya sama pada titik 0,2 di sini. Jadi itu perbedaannya, dampak perubahannya ketika koefisiennya berbeda dan konstantanya sama. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.